Jidatnya nggak kelihatan. Kuliah di Jerman yuk. Tema gue hari ini tuh sebenarnya itu tadinya gue nggak akan bahas, cuma banyak banget di request, banyak banget ditanya sama teman-teman. Jadi gue akan mencoba ngebahas tentang biaya hidup di Jerman. Tuh, kenapa gue pertama yang nggak mau bahas? Karena masalah biaya itu kayak hal yang sensitif gitu nggak sih untuk dibahas. Nggak tahu sih, kalau gue ngerasanya kayak kalau misalnya orang tahu berapa yang gue habiskan sebulan tuh kayak yang maksudnya banyak poin juga, maksudnya itu tuh sangat relatif gitu. Ini nggak bisa jadi patokan biaya hidup kalian juga sebulan kalau misalnya tinggal di Jerman gitu, karena kan banyak banget poin-poin yang bisa membedakan itu kan, kayak lo tinggal di mana, lo kuliah di mana, terus habis itu lo kalau tinggal sendiri atau tinggal rame-rame yang kayak gitu loh. Cuma ya itulah, karena kalian tanya terus sih. Maksudnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya juga itu bisa gue jawab lewat tulisan langsung gitu loh. Cuma kayak ya udahlah, daripada lu nanya mulu ya kan, gue suruh tonton nih. Gue bakal mencoba untuk ngasih gambaran aja kali ya, pengeluaran yang harus kita keluarkan satu bulan di sini itu apa saja dan kira-kira berapa gitu. Gue ada sih nanya ke beberapa temen gue yang tinggalnya di kota-kota tertentu gitu, mungkin juga bisa buat gambaran ya. Jadi biaya hidup student di Jerman itu seperti yang gue bilang tadi kan sangat relatif. Itu poin-poin apa sih yang bikin itu beda gitu ya. Contohnya misalnya di mana lo tinggal, kayak misalnya di kota-kota seperti Frankfurt, terus di kota gue tinggal di Hamburg, itu tuh juga termasuk salah satu kota yang mahal. Di München itu katanya sih yang pertama termahal ya kalau nggak salah itu. Selain itu, tempat seperti apa yang lo tinggalin gitu. Misalnya Studentenwohnheim, pasti pengeluarannya jauh dibandingkan kalau lo tinggal di apartemen sendiri pula. Tergantung juga, misalnya lo di Studentenwohnheim pun ada yang privat, ada yang dari Studierendenwerknya itu dia yang privat pasti lebih mahal gitu kan. Terus juga misalnya Studentenwohnheim itu dia juga ada yang berbentuk Wohnung gitu, kayak misalnya satu Wohnung itu 5 kamar, atau yang berbentuk Flur itu kayak bersepuluh, yang kayak gitu-gitu. Itu harganya sih juga beda ya. Ada juga kan Studentenwohnheim juga ada yang kayak Einzelappartement atau yang Zweizimmer yang gitu-gitu. Itu harganya pasti juga beda-beda. Membedakan lagi adalah di mana lo kuliah, ya kan pasti biayanya pun akan berbeda gitu. Walaupun ya bisa dibilang katanya di Jerman tuh kuliahnya sudah termasuk murah, cuma kan kalau kita bandingin di Jermannya sendiri itu kayak lo kuliah di Hamburg sama lo kuliah di misalnya di Saarbrücken, daerah selatan, itu semester tiketnya itu harganya beda gitu. Apalagi kalau misalnya lo sekolah privat ya kan, ambil privat itu dia per semester juga yang gue dengar sih jauh lebih mahal daripada di staatlich kan. Terus tergantung juga lo tinggal sama siapa. Itu maksudnya kayak misalnya lo tinggal di Studentenwohnheim atau di Wohnung privat gitu. Dari pengalaman gue yang tinggal 6 tahun di Hamburg dan sudah pindah 5 kali, gue tahu perbedaannya itu waktu gue tinggal di Studentenwohnheim yang isinya 5 orang. Itu tuh pengeluaran gue jauh lebih murah, karena waktu itu ya namanya Studentenwohnheim kan, bayarnya lebih murah. Terus kayak banyak hal yang bisa lo bagi gitu dengan tetangga-tetangga lo, misalnya kayak untuk bersih-bersih, untuk itu kayak beli peralatan dapur atau beli peralatan bersih-bersih bisa masak bareng kayak gitu kan, lebih enak gitu. Untuk rumah sampai kalau di Hamburg bisa sampai sekitar kalau misalnya di daerah yang strategis gitu, di dekat universitas apalagi, itu bisa sampai 600-700 euroan. Ada lagi listrik. Kalau misalnya tinggal di Studentenwohnheim itu udah enak banget, lo nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar Heizung, nggak perlu bayar internet ya. Jadi semua udah inklusif tuh kalau tinggal di Studentenwohnheim. Tapi kalau di Wohnung lo masih harus mikirin biaya listrik sama Heizung. Itu rata-rata ya,
rata-rata. Ada juga tergantung dia tulisannya tuh Mite, kalau misalnya Mitenya tuh farm atau cult gitu. Biasanya kalau farm itu udah eksklusif semuanya, kecuali internet ya. Tapi kalau cult itu belum ada listrik, belum ada, kadang ada yang belum sama air juga gitu. Cuma kalau wonong gue itu belum sama listrik, jadi yang harus gue keluarkan ada misalnya biaya listrik. Itu juga relatif setiap orangnya, tergantung besar rumahnya. Terus ada lagi internet itu kalau di student Fonheim kan tadi udah nggak usah bayar lagi. Ada lagi telepon. Nah, bayar telepon ini biasanya kalau di Jerman rata-rata orang tuh ngambilnya yang apa tuh namanya, pasca bayar ya atau prabayar? Pasca bayar ya kalau nggak pakai pulsa lah sistemnya. Biasanya sih rata-rata orang pada kayak gitu. Untuk semesteran itu biaya yang juga pasti keluar kan per semester, dimana tergantung dimana lo kuliah. Kalau di universitas gue per semester tuh 310 euro, tapi kalau di tempat lain ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu. Nanti akan gue bahas lagi. Terus ada lagi kalau di Jerman itu dia memberlakukan namanya Rundfunkbeitrag. Jadi tuh setiap rumah harus bayar biaya untuk, sebenarnya untuk alat-alat elektronik gitu, tapi dia tuh nggak bayar. Kalau dulu dia tuh bayarnya berdasarkan misalnya lo punya alat elektronik apa di rumah gitu, kayak ada laptop kah, ada TV kah gitu. Tapi kalau sekarang tuh yang penting lo ada Anschlussnya, ada salurannya gitu, lo harus bayar gitu per bulan. Bayar per bulannya tuh 17,5 euro, dan dia tuh nariknya tuh per 3 bulan. Jadi kadang-kadang tuh tiba-tiba hilang aja duit tuh. Terus sama asuransi, ya gue lupa nyebutin, ini penting untuk student yang tinggal di Jerman. Syarat untuk daftar universitas itu lo harus punya asuransi dari pemerintah, dan itu tuh harganya yang gue pakai TK dulu itu harganya 71 euro berapa gitu. Terus sampai lo 25 tahun itu naik sekitar 10 euroan lah. Jadi sekarang gue bayar sekitar 80 euroan gitu untuk asuransi per bulan ya. Jadi tuh kalau mau sekolah di sini pokoknya rajin-rajin lah ke dokter biar nggak rugi. Kurang lebih tuh itulah biaya yang pasti harus lo keluarkan per bulannya. Sekarang biaya relatif itu misalnya contohnya makan itu kan tergantung sendiri ya. Lo mau masak di rumah pasti lebih hemat gitu, lo mau jajan di luar terus pasti lebih mahal jatuhnya gitu kan. Terus keperluan sehari-hari itu seperti yang gue bilang, kalau tinggal rame-rame enak banget bisa patungan. Tapi kalau misalnya sendiri, gue merasakan banyak banget peritilan yang harus gue beli sekarang. Keperluan untuk bersih-bersih lah, terus kayak misalnya deterjen, pewangi gitu-gitu kan cepet habis juga kan. Terus tergantung lo tuh orang yang suka jajan kah, suka jalan-jalan kah, pasti kan juga pengeluaran akan lebih banyak. Kurang lebih itu ya gambarannya yang harus lo keluarkan sebulannya gitu. Jadi sekarang gue ngumpulin informasi dari beberapa teman gue tentang biaya hidup mereka di kota mereka masing-masing. Jadi contohnya nih, ada teman gue yang tinggalnya di Berlin. Dia itu tinggal berempat sama temennya gunung gitu ya, dan dia bisa bayar satu bulannya itu 220 euro. 220 euro tuh dia bilang udah sama internet dan udah sama listrik. Itu menurut gue kacau sih. Kalau untuk tinggal di Hamburg kayaknya itu murah banget ya. Rata-rata lah dia bisa mengeluarkan sebulan itu sekitar 450 euro ya, kalau dihemat-hematin banget gitu bisa habis segitu. Tapi kalau misalnya dia jajan, nonton di luar, makan lah gitu-gitu, bisa sampai 600 euro juga. Dia bilang juga kalau di universitasnya dia itu satu semester bayarnya 280 euro. Teman gue sekarang yang tinggal di Hamburg, pria ya, biasanya kalau cowok-cowok kan suka hemat ya. Cowok nih dia bisa menghabiskan sebulannya 550 euro, itu hemat 550 euro. Jadi wonongnya dia itu di Studentenwohnheim di Hamburg itu rata-rata harganya 244 euro rata-rata. Itu masih termasuk murah ya dibandingin sama kalau tinggal sendiri. Versi Herung dia tuh 86 euro. Biaya telepon dia 25 euro. Terus dia bilang sih dia bisa belanja makan per bulan tuh sekitar 100 euroan gitu. Gak ngerti dia makan apa ya. Terus kalau dia jajan-jajan gitu juga katanya cuma habis 50 euroan gitu lah. Jadi 550 itu hemat, tapi ya belum sama belanja-belanja gitu-gitu. Nah, terus pengalaman kakak gue tinggal di selatan, wonung dia itu bertiga.
Itu dia per bulannya, dia sih udah lupa ingat ya, waktu itu dia tahun 2010 tinggal di sana, itu sekitar 290 euro sebulan. Tapi itu Wonung yang deket banget sama kota, jadi beneran lo tinggal ngesot ke bawah tuh udah kota. Jadi apa sih, toko-toko udah di mana-mana gitu, enak banget rumahnya. Tapi belum sama internet sama listrik. Terus dia itu anaknya memang pemalas ya, jadi setiap hari dia beli makanan di luar katanya. Kadang-kadang doang sih masaknya itu, kecuali siang-siang tuh makan di Mensa. Oh iya, itu satu lagi poin, harga Mensa pun variatif gitu, tergantung universitasnya. Kayak misalnya di Uni Hamburg itu tuh ada yang harganya sekitar 2 euroan ke atas gitu, tapi kalau di universitas gua tuh kayak baru ada sekitar 3-4 euroan gitu untuk makan, termasuk mahal sih. Yang bikin gue kaget itu dia bayar semesteran itu cuma 178 euro. Itu gue shock sih, gue sampai tanya 5 kali ini bener apa enggak 178 euro di Universitas Saarbrücken. Tadi bilang namanya Saarland University sih, bener atau enggak ya. Itu gue juga tanya itu buat S2 doang atau S1 sama S1, kata dia semuanya beres gitu, dia bilang ya waktu itu di tahun 2010 sampai dia kuliah sampai tahun 2014-an gitulah. Jadi dia bilangnya per bulan sih menghabiskannya tetap mahal, jatuhnya 600 euroan sampai 700 euroan, karena ya itu dia, karena dia makan di luar terus. Dia suka jalan-jalan. Ya gitu. Kalau biaya hidup gue perlu dibahas nggak ya? Bahas ya. Kan ini vlog gue, jadi harus bahas dong ya. Kalau gue tuh tinggal sendiri. Gue tinggal sendiri di apartemen yang untuk student, tapi bukan dari Studenten Bonheim. Kira-kira biaya Wonung gue itu satu bulannya 340 euro. Itu tapi belum sama listrik dan internet. Nah itu listrik gue harus bayar 20 euro. Terus internet kan gue kalau nggak salah sih sekarang gue bayarnya 30 deh. Ini yang bikin mahal itu karena gue tinggal sendiri, jadi gue harus bayar sendiri kan yang gitu-gitunya. Telepon itu gue bayar sebulan 19 euroan. Itu kalau nggak kelewat kuota dan nggak kelewat kebanyakan SMS mah kagak, teleponan lah. Terus bayar semesteran di universitas gue itu 310 euro. Oh iya, kalau di uninya temen gue yang di Hamburg itu, dia di HAW itu bayarnya lebih murah kok, 280 sekian gitu, gue lupa sih. Terus itu dia Rundfunk tadi kan gue harus bayar juga. Terus kayak makan gue nggak bisa hitung sih, tapi gue banyak masak di rumah, sekitar ya anggaplah 200 euroan gitu sebulan. Terus kayak ya itu karena gue tinggal sendiri tuh, gue tuh harus mengeluarkan lagi yang cilik-ciliknya untuk bersih-bersih dan segala macem. Ya pokoknya kalau dihitung-hitung gue itu bisa menghabiskan sekitar 700 euroan. Itu hemat. Jadi kalau misalnya kalian itu diiming-imingi kuliah di Jerman itu gratis loh, gitu-gitu, bisa sambil kerja loh, yang gitu-gitu ya dipikirkan lah gitu ya. Soalnya biaya kuliahnya itu memang sangat murah, cuma itu biaya hidupnya itu harus pinter-pinter sendiri aja mengaturnya. Terus ada lagi yang nanya, kan kita sebagai pelajar bisa sambil kerja kan, cukup nggak sih kita kalau sambil kerja itu untuk menghidupi biaya kita hidup di sana? Menurut gue kalau nggak, itu tergantung lagi ya di mana dia tinggalnya dan bagaimana dia menghabiskan uangnya gitu sebulannya, keperluannya sebanyak apa gitu. Cuma kalau gue pribadi gitu ya, kalau kita sebagai pelajar kan per bulan ada basisnya untuk kerja di sana itu, dan itu tuh sekitar 450 euro satu bulan. Tapi kalau misalnya lo lagi liburan sih lo bisa dapat lebih dari itu. Cuma kalau misalnya kita kan ngomongin kita bekerja sambil kuliah, apakah bisa menutupi untuk kehidupan sebulan per bulannya gitu. Kalau gue pribadi nggak bisa dengan 450 euro itu. Pengeluaran gue per bulannya aja itu udah kayak 500-an gitu. Jadi kalau untuk gue pribadi nggak akan nutup. Itu aja sih. Jadi semoga bisa membantu untuk memberikan gambaran bagaimana hidup di sini, hidup di Jerman, ya kan? Karena ya itu nggak main-main, soalnya
ada yang banyak sih orang yang kayak misalnya kuliahnya sampai terhalang lah gitu, maksudnya karena kehabisan uang, karena udah nggak bisa ngelanjutin lagi kan, kekurangan uang gitu. Jadi akhirnya kuliah tertunda kan, biaya semesternya harus selalu dibayar kan, sedangkan untuk biaya sehari-hari aja nggak ada gitu. Jadinya gimana ya, jadi kayak kuliah tambah lama karena lo harus kerja dulu, sedangkan ya itu biayanya jatuhnya malah jadi lebih mahal gitu. Jadi pertimbangkanlah baik-baik kalau misalnya ingin kuliah di Jerman, bukan cuma dari mentalnya aja tapi juga dari segi finansialnya gitu. Gitu aja sih topik hari ini. Jadi gue kapan itu lihat subscriber YouTube gue sudah mau 1K. Gue nggak tahu sih, mudah-mudahan hari ini udah ya. Tadi terakhir kali gue lihat tuh udah 999 guys. Mudah-mudahan sih nggak berkurang ya. Jadi untuk merayakan subscriber 1K gue ini kayak ya elah 1K doang, kalau orang lain mah gak apa-apa lah ya, gue mah appreciate orangnya ya kan. Jadi untuk merayakan subscriber 1K gue mengadakan giveaway. Tapi karena ya lo tau lah, gue kan bukan siapa-siapa ya, jadi giveaway-nya gue beli sendiri bukan endorsan gitu. Jadi gue cuma gak bisa ngasih banyak-banyak. Cuma yang mau dan tertarik ikutan giveaway bisa langsung aja cek di Instagram gue @kuitawindiartono. Di situ ada postan terakhir gue itu tentang cara ikutan giveaway-nya. Pokoknya ya intinya sih gue cuma minta kritik saran aja sih, maksudnya dengan video-video gue selama ini gitu, untuk kedepannya bagaimana, selama ini gimana videonya gitu, apakah ada yang kurang lah, apakah sudah cukup menarik lah gitu-gitu. Gue tidak menyangka sampai segininya ya sekarang bisa ngomong gitu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton vlog-vlog gue, yang udah nonton video-video tentang kuliah di Jerman. Terima kasih banyak, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Maaf kalau gue belum bisa ngebalasin satu-satu, tapi akan gue balas. Dan ya gitu, untuk pembahasan-pembahasan yang lain juga maaf kalau misalnya masih harus nunggu gitu kan, karena gue kan nguploadnya cuma seminggu sekali ya. Kalau enggak nanti takutnya kalau keseringan mengganggu kuliah, nanti dimarahin si bapak ya. Jadi ya maklumi sajalah begitu. Pokoknya jangan lupa cek Instagram gue @kuitawindiartono. Ya, dan itu giveaway-nya khusus untuk subscriber dan follower gue ya kan. Jadi yang belum subscribe nih tolong subscribe ya biar tetap 1K. Yang belum follow bisa di-follow Instagram gue di @kuitawindiartono. Ya udah, makasih banyak. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dah. Oh, gue mau ulangin intro ya. Kuliah di Jerman yuk. Jadi hari ini gue akan membahas topik yang sudah sangat di-request orang. Yang banyak ditanya orang, yang nggak tahu ya, kayak di setiap video gue tentang kuliah tuh pasti pertanyaan itu selalu muncul gitu. Itu kayak ditanya terus, di request terus. Itu akhirnya tadinya gue nggak mau bahas, cuma ya udahlah ya karena kalian tanya terus. Jadi hari ini gue akan membahas tentang kapan gue nikah. Itu mah nggak ada yang peduli. Kota-kota seperti misalnya gue akan mencoba ngasih gambaran untuk hidup. Masih ngerekam. Gue akan mencoba ngasih gambaran hidup di kota-kota seperti Hamburg, yang maksudnya tuh gak, kalau gue pribadi nggak bisa dengan 450 euro itu kan, maksudnya pengeluaran gue aja. Wah, tahu Sumedang.